teman-teman pendengar EduTalk mahasiswa PKN. Apa kabar semuanya? Senang banget aku Naswa bisa nemenin kalian lagi di episode kali ini. Kita bakal bahas topik yang relevan, terutama buat kita para calon pendidik, yaitu kolaborasi antara guru, sekolah, dan orang tua dalam mendukung pembelajaran. Nah, hari ini aku nggak sendirian, karena udah hadir dua narasumber keren dan gemes banget teman sekelas aku sendiri. Di sini ada Syifa dan Nanda. Halo guys. Halo Wak, halo semuanya. Wah, topik kali ini kayaknya bakal seru banget. Hai semuanya, aku setuju banget nih. Karena tanpa kolaborasi, proses pendidikan itu nggak akan bisa jalan dengan baik. Sekarang yuk kita bahas bareng-bareng. Oke, kita mulai dari hal yang paling dasar dulu kali ya. Biar pendengar kita juga dapat gambaran yang jelas. Menurut kalian, apa sih sebenarnya makna kolaborasi antara sekolah, guru, dan orang tua dalam dunia pendidikan ini? Kalau menurut aku, kolaborasi itu bentuk kerjasama yang saling mendukung antara tiga pihak utama. Sekolah sebagai lembaga penyelenggaraan pendidikan, guru sebagai pelaksana pembelajaran, dan orang tua sebagai pendamping utama anak di rumah. Ketiga punya peran berbeda, tapi tujuannya sama-sama menciptakan proses belajar yang efektif, menyenangkan, dan bermakna buat peserta didik. Betul banget tuh Syifa, aku tambahin sedikit ya. Jadi kolaborasi itu juga berarti membangun komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan. Kadang kita mengira pendidikan itu hanya tugas-tugas semata ya. Padahal orang tua dan pihak sekolah juga punya tanggung jawab moral dan sosial. Jadi kalau ketiganya bisa saling percaya dan saling mendukung, hasil belajar siswa pasti jauh lebih optimal. Oke, jadi bisa dibilang kolaborasi ini tuh bukan cuma soal kerjasama formal ya, tapi juga soal hubungan emosional dan kepercayaan antar semua pihak. Ya, betul banget. Nah, tapi dalam praktiknya sendiri nih, kolaborasi itu seringkali nggak semudah teorinya. Menurut kalian apa aja sih tantangan yang sering muncul di lapangan? Karena kan kita selaku mahasiswa mungkin pernah melakukan observasi ke sekolah ya. Ya, menurut saya paling sering sih masalah komunikasi, Wak. Kadang guru dan orang tua nggak punya waktu yang cukup buat saling berdiskusi. Guru sibuk ngajar, orang tua sibuk kerja, akhirnya komunikasi cuma terjadi pas pada masalah. Misalnya saat nilai anak menurun. Padahal seharusnya komunikasi itu dilakukan secara rutin, bukan hanya saat ada masalah. Benar banget tuh. Jadi selain itu, perbedaan cara pandang juga sering jadi tantangannya. Nah, sekolah mungkin punya kebijakan tertentu yang dianggap baik untuk perkembangan anak, tapi orang tua merasa kurang cocok. Nah, jadi kalau nggak ada dialog yang terbuka, akhirnya muncul kesalahpahaman dan malah berdampak ke siswanya. Oke, jadi emang kolaborasi itu penting ya, dan komunikasi yang jelas. Kayak di beberapa sekolah itu bisa ada kayak satu waktu untuk si guru ngomong ke orang tua kalau perkembangan anak tuh di sekolahnya kayak gimana. Jadi mungkin orang tua juga bisa menyesuaikan cara ajar dia nanti di rumahnya seperti apa. Jadi memang kuncinya di sini komunikasi yang sehat dan saling menghargai ya. Karena tanpa itu kolaborasinya bisa ya gitu deh. Iya, betul banget, Wak. Oke, sekarang kita bahas lebih mendalam kali ya tentang peran masing-masing pihak. Syifa, gimana menurut kamu peran sekolah dalam kolaborasi ini? Menurut aku, sekolah itu ibarat pusat koordinasi, Wak. Sekolah harus menyediakan ruang guru bagi orang tua untuk saling berinteraksi. Contohnya lewat parent meeting, kegiatan kelas terbuka, atau pelatihan parenting. Dengan begitu, sekolah bisa jadi tempat yang inklusif, terbuka, dan transparan terhadap perkembangan siswa. Kalau dari sisi gurunya, perannya lebih ke jembatan komunikasi antara sekolah dan orang tua. Nah, jadi guru harus bisa memahami karakter siswa, menyampaikan laporan perkembangan dengan jujur, tapi tetap positif. Nah, dan terbuka menerima masukan dari orang tua. Sementara orang tua perannya adalah mendukung di rumah, menyediakan untuk belajar, dan juga menciptakan suasana positif dan menjadi contoh untuk anaknya. Iya, mungkin karena orang tuanya tuh sibuk kerja juga kadangnya, jadi memang kurang waktu dalam menyediakan waktu belajar ke anak-anaknya. Tapi itu kan bisa dibantu juga dengan adanya guru di sekolah ya. Jadi dengan adanya komunikasi ini orang tua dan guru tuh bisa saling melengkapi.
Jadi menarik banget sih, jadi semuanya punya peran yang penting ya, dan saling menguatkan ya teman-teman. Kalau salah satunya nggak jalan, satunya bisa goyah ya. Ya benar Wak, aku pernah baca salah satu contoh sukses kolaborasi itu di sekolah yang merupakan home visit. Guru datang langsung ke rumah siswa untuk mengenal lingkungan belajar. Dengan begitu, guru bisa paham kondisi anak secara lebih menyeluruh, orang tua merasa dihargai. Nah, dan efeknya besar banget tau. Anak jadi lebih semangat belajar karena merasa diperhatikan. Selain itu, kolaborasi juga memperkuat pembentukan karakter, nilai seperti disiplin, tanggung jawab, dan sopan santun bisa lebih mudah tertanam kalau guru dan orang tuanya memberi contoh yang konsisten di sekolah maupun di rumah. Oke, jadi mungkin di sini dengan adanya guru yang memberikan materi yang ada di sekolah, ditambah harus ada penguatan lagi di rumah, misalkan karena biasanya dengan dilakukan berulang-ulang itu bisa tertanam maksimal ya di benak anaknya itu sendiri. Oke, tapi juga perkembangan moral dan sosial anak ya, jadi nggak hanya pendidikan di sini. Nah, kalau kita lihat dari perspektif mahasiswa pendidikan, gimana caranya kita bisa mulai menanamkan semangat kolaborasi ini sejak sekarang? Menurut aku semuanya diawali dari kesadaran. Kita harus sadar bahwa pendidikan itu bukan tanggung jawab satu pihak, tapi nanti kalau udah jadi guru jangan hanya fokus di kelas, tapi juga aktif berkoordinasi dengan orang tua dan sekolah untuk menciptakan suasana belajar yang selaras. Aku juga setuju tuh, kita juga bisa latihan nih dari hal kecil di kampus, misalnya saat kerja kelompok atau ikut organisasi. Kita belajar berkoordinasi dan menghargai pendapat orang lain. Itu juga bentuk latihan nyata untuk membangun kolaborasi yang sehat. Oke, emang sih di dunia pendidikan sekarang banyak orang tua yang anggap kalau tugas mendidik itu cuma buat para guru aja ya, tapi seperti itu faktanya di dunia pastinya gitu ya. Jadi nilai kolaborasi itu bisa diterapkan sejak dini bahkan sebelum terjun ke dunia kerja. Wah, seru banget sih ngobrol kita hari ini. Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil, mulai dari pentingnya komunikasi, peran masing-masing pihak, sampai bagaimana kita sebagai calon pendidik bisa menerapkannya. Iya benar Wak, pada dasarnya pendidikan yang berhasil itu bukan hasil kerja satu orang lain, tapi sinergi semua unsur sekolah, guru, orang tua. Nah, setuju banget. Yuk kita mulai dari diri sendiri untuk membangun kolaborasi demi masa depan pendidikan yang baik dan manusiawi. Oke, dari obrolan hari ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa kolaborasi antara sekolah, guru, dan orang tua adalah kunci utama dalam membentuk proses pembelajaran yang efektif dan bermakna. Setiap pihak punya peran penting, sekolah sebagai fasilitator, guru sebagai penggerak, dan orang tua sebagai pendukung utama di rumah. Ketiganya harus berjalan beriringan dalam komunikasi yang terbuka, saling percaya, dan saling menghargai. Sebagai calon pendidik, kita juga menanamkan nilai kolaborasi sejak sekarang, belajar bekerja sama, memahami pengalaman lain, dan berkontribusi dengan empati. Karena pada akhirnya, pendidikan yang baik bukan hanya tentang pengetahuan, tapi juga tentang kebersamaan dan dalam mendidik manusia seutuhnya. Oke. Terima kasih buat Syifa dan Anda dan juga teman-teman pendengar yang udah setia dengerin EduTalk mahasiswa PKN. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan jangan lupa terus belajar, berkolaborasi, dan terus berbagi makna dalam pendidikan. Dadah!